Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita sehingga ayunan langkah kaki kita Allah masih tuntun dan hantarkan ke tempat yang paling mulia. Perlu diketahui bahwasanya tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini ialah masjid-masjid, tidak ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul bilad ilallah ta'ala masajid. Tempat yang paling mulia lagi dicintai oleh Allah dan Rasulnya ialah masjid-masjid. Wa abghadul bilad ilallah ta'ala aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah pasar. Benar ya Allah. Maka kaki kita ini akan senang telah di hadapan Allah manakala kaki ini mau dilangkahkan ke tempat yang paling mulia, masjid. Atau kaki ini letih, capek manakala dihantarkan di pekerjaan yang paling mulia, yakni kerja usaha. Allah titipkan kaki ini untuk melangkah. Ada yang dilangkahkan menuju tempat yang baik-baik, ada pula yang dilangkahkan ke tempat maksiat. Maka dalam usaha dakwah ini jangan capek. Memang dunia tempatnya capek. Surga bagi orang kafir, neraka bagi orang mukmin. Maka kumpulnya teman di sini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartu biryadil jannah fartamu." Apabila engkau melihat bagian dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka datangilah dengan senang, datangi dengan sukacita. Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apakah taman-taman surganya dunia itu? Salah satu taman surga yang ada di dunia adalah majelis zikir. Majelis yang bisa mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Ini adalah bagian dari majelis taman-taman surga. Dan lagi senang. Memang urusan mengajak kebaikan ini tantangannya banyak. Kalau nanti mendapati ada orang yang menghibah, mentakdir, mengkritik, memang yang namanya kebaikan itu berat. Yang namanya kebaikan itu wangi. Kebaikan itu akan diselimuti dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Dakwah itu segala sesuatu yang dibenci oleh manusia. Maka hakikat kerja adalah dakwah. Salawat dan kirim salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, menjadi umatnya Nabi Muhammad saja sudah sangat beruntung. Kita tidak minta dilahirkan, tapi Allah mau melahirkan kita setelah Nabi Muhammad diutus. Dan kita mau tidak mau adalah bagian dari umat Muhammad. Umat yang paling dicemburui oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Mengapa mereka cemburu? Karena nabi-nabi sebelumnya Allah berikan satu
dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyimpan doanya khusus untuk umatnya. Nabi Muhammad menyimpan doanya yang ketika dia berdoa pasti dikabulkan. Khusus Nabi Muhammad tidak mau berdoa. Ketika dulu di Taif, dakwahnya mengalami intimidasi, dilempari batu, kotoran, ditawari oleh malaikat Jabal, penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad, mohon engkau kepada Allah agar supaya gunung dan bukit-bukit ini aku timpakan kepada mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Hari ini ibu bapaknya belum mau mengikuti dakwah menyembah Allah. Setidaknya anak cucunya. Setidaknya anak cucunya nantilah yang akan mau menyembah Allah. Allah. Maka itu adalah doa yang ketika ditawarkan oleh malaikat untuk memohon azab kepada umatnya, Nabi Muhammad tidak mau. Karena doa itu akan dikhususkan untuk kita umatnya yang gemar bersolawat, yang mau mengambil jalan hidup, risau gelisahnya beliau, kerja dakwahnya beliau, sehingga kita adalah bagian dari umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat. Amin ya Rabb. Karena telah syafaat itu nanti dari tiap 1000 orang yang ada di neraka, hanya satu yang Rasulullah angkat untuk mendapatkan syafaat. 1000 orang yang masuk neraka, hanya satu dari tiap 1000 itu orang yang diberikan oleh Rasulullah syafaat. Tapi tenang, jangan khawatir, karena 2/3 penghuni neraka adalah Ya'juj Ma'juj. Ibarat 1000 orang masuk neraka, 600 orangnya itu Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu adalah salah satu makhluk Allah yang ditangguhkan usianya sampai kelak dia dikeluarkan di perut bumi karena dibunuh oleh Raja Zulkarnain. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya beranak pinak dan menubangi bentengnya Zulkarnain. Setiap hari menubangi, akan tapi sore harinya lubang itu tertutup. Tapi ingat, suatu saat lubang itu tidak lagi tertutup. Manakala Ya'juj Ma'juj mengucapkan besok insya Allah kita akan lubangi ini lagi. Jadi insya Allah ketika Ya'juj Ma'juj mengucapkan kata insya Allah, maka lubang itu tidak lagi tertutup. Dulu kata Rasulullah, celaka umat Muhammad, celaka manusia, celaka umat manusia, karena aku melihat lubang Ya'juj Ma'juj sudah selesai. Zaman Rasulullah lubang Ya'juj Ma'juj sudah selesai. Apalagi sekarang. Maka hendaknya kita selalu memohon kepada Allah untuk hati ini dibukakan agar hidayah itu masuk. Karena iman manusia itu yasdadu wa la yanqus. Cepat banget naik, cepat banget turun. Kadang naik, kadang turun. Kata teman-teman jamaah, imannya umat akhir zaman ini bukan lagi naik, keluar masuk. Kadang masuk cepat, kadang keluar. Kalau sudah keluar susah banget. Sama halnya waktu kita semua masuk umur tanpa azan, ramai. Masjid diazankan sepi. Maka saya ingatkan ketika saya memberikan bagian masuk surga itu ngajak-ngajak, ya. Kalau mau masuk neraka sendirian aja. Mau masuk neraka, mau masuk surga ngajak. Ayo. Mau masuk neraka sendirian aja. Kenapa? Karena di surga ngajak-ngajak aja masih sepi. Ya. Ngajak aja masih sepi. Apa buktinya? Sholat subuh. Diazani. Segitu-gitu aja orangnya. Coba kalau neraka kan ngajak aja ramai. Apa buktinya? Orgena. Enggak diundang aja datangnya orang lagi. Maka memang berat usaha. Jadi bukan lagi dengan akal, tapi dengan iman. Maka dia adalah perkataan yang paling indah. Wa man
ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalih qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik. Perkataan yang paling baik hanya satu, da'a ila Allah, mengajak, menyeru kepada takwa kepada Allah. Enggak ada. Ngobrolnya kita dengan satu orang, dua orang di luar sana, sempat ajak dia untuk ingat kepada Allah. Enggak ada amalan yang paling baik, pekerjaan yang paling baik kecuali menyeru untuk ingat kepada Allah. Apa yang sudah diambil oleh pekerjaan teman-teman ini, yakini bahwa ini adalah pekerjaan terbaik. Nggak ada gajinya Ustaz, nggak ada kopnya. Saya bilang sama teman jamaah, kenapa dai-dai banyak tersentral di kota, di Bandar Lampung? Saya selaku dai yang merasakan itu semua. Kenapa? Karena amplop. Karena dai akhir zaman ini karena imannya tergantung imanuhu wa amplopnya. Imannya tergantung isi amplopnya. Kalau memang mau dakwah, saya taklim sama teman-teman dakwah. Hanya teman-teman yang mampu menelusuri roro-roro pedesaan, menyeberang lautan. Walaupun saya belum bisa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, karena memang ada jalan dakwah saya Allah titipkan pondok, biarkan saya dakwah di kalangan santri saya, tapi tolong saya diajak. Insyaallah besok 3 hari. Saya diajak untuk ikut masuk bagian dari dakwah ini. Disinilah letak dakwahnya. Ya penuh dengan tantangan. Makanya sempat mikir, pulang dapat gelar sarjana agama LCMA, kenapa kok gak di kota? Di desa ya Allah, sepi masjid, maghrib, kadang gak ada, apalagi luar. Saya punya nadar, insya Allah kalau kabulkan, insya Allah saya membuat masjid. Saya membuat pondok yang teman-teman bisa memasukinya. Insya Allah saya akan buat di kalian. Dan teman-teman buat mau ada 40 hari, insya Allah saya fasilitasi daerah selatan. Karena banyak saya memasuki dari beberapa harap. Alhamdulillah semua mereka baik-baik mengambil jalan dakwahnya masing-masing. Tapi mengapa saya tertarik dengan jalan dakwah? Karena inilah jalan dakwah teman-teman yang mampu mengeluarkan harta, usaha, capeknya. Sedangkan kami di luar sana difasilitasi. Kami dakwah difasilitasi. Untuk piro. Kalau kita untuk piro. Masuk sini, duduknya di sini luar biasa. Saya sempat mikir, Allahu Akbar, boleh jadi saya dakwah, orang kasih maaf ya, amplop, teman-teman sama-sama dakwah, nggak dikasih amplop, nanti pun nuntut sama Allah, ya Allah mana dong pahala dakwah saya? Allah bilang, Jepri, dulu kan kamu CDP, dakwah kamu sudah CDP sekian ratus ribu, ya tinggal sisanya, bagus kalau masih ada sisanya. Kalau imannya tergantung amplopnya, hilang semua. Astagfirullah. Innalillahi. Ketika teman-teman meminta usaha dakwah, pahala dakwahnya, ya Allah, Allah ikhlaskan hati. Inilah terapinya. Keluar usaha dakwah, nggak dapat apa-apa kecuali mengeluarkan hartanya, waktunya, tenaganya untuk jalan dakwah. Boleh jadi sederhana yang disampaikan, tapi bernilai di hadapan Allah. Cemburu. Makanya mikir, ini pergerakan apa? Sempat mikir, ya Allah, Belum masuk ya. inilah dakwah. Inilah dakwah yang dicari, yang sebenarnya. Masya Allah. Bukan berarti yang di luar bukan dakwah. Masya Allah.
Tapi saya yang mengalami Insya langsung Allah. ketika bersentuhan dengan maaf, ampun, ampun yang kecil, aduh, ampun yang besar, nggak dikasih apa, wah, Allah. Coba mau saya terapi, masuk ke teman-teman dakwah. Pengen ikuti teman-teman apa yang bisa dikasih, korban apa, paling nggak saya duduk nangis, korban apa. Maka teman-teman semua, inilah usaha, kerjaan, kerja itu ya dakwah, kerja itu ya dakwah. Apa yang kita bisa dakwah? Anak kita pastikan sholat 5 waktu. Istri kita pastikan sholat 5 waktu. Jangan sampai teman-teman sibuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tapi istri, anak lupa diajak untuk taat kepada Allah. Iya. Jangan ya. Karena tuntutan yang paling utama dakwah itu menyelamatkan diri sendiri, mengajak anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri, pastikan kita selamat dari kita. Ketika kita selamat, ngajak aja. Jangan kita nggak selamat ngajak orang, gimana ngajaknya orang kita nggak selamat. Nah, sholat sana, bu, sholat sana, bapak enggak, biar bapak aja masuk neraka, kamu mau masuk surga. Allah. Astagfirullah. Kamu mau masuk surga aja. Walaupun hanya sebatas, oh Pak, assalamualaikum, ayo di masjid ada kajian, ayo kita menginjakkan kakinya saja ke masjid sudah terhitung. Maka orang yang menggunakan ibadah sholat 5 waktu, setiap langkahnya terhitung pahala, setiap langkahnya sebagai sarana penggugur dosa, setiap langkahnya saksi bahwa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu sunnah kalau mau mendatangi masjid ringan kamar, jangan tergesa-gesa. Masuk lewat jalan apa, pulang usahakan jalannya tidak salah, karena setiap langkah kelak akan menjadi saksi. Maka sekalipun kita sedikit berbeda jalan dakwahnya, tapi tetap dia adalah saudara kita. Selagi syahadatnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Berbeda amaliyahnya, insya Allah dia adalah umatnya Rasulullah. Sampai maaf-maaf PSK yang ada di luar, umatnya Rasulullah. Preman yang ada di terminal itu siapa? Umatnya Rasulullah. Siapa yang paling bejat di kampung? Umatnya Rasulullah. Jadi pandang dengan kasih sayang, melihat ada umatnya Rasulullah yang tersesat aja. Ada umatnya Rasulullah yang belum mau masuk masjid aja. Biar apa? Biar ketemu Rasulullah di surga. Kamu kan umatnya Rasulullah. Ayo ke masjid, ayo taat, ayo takwa sama Allah. Biar kita bersama-sama berjumpa dengan Rasulullah nanti di surga. Maka urusan ngajar jangan pilih kasih. Sekalipun dia orang yang paling bejat, jangan pandang dirinya, sayangi dirinya, tapi bencilah perbuatannya. Maka teman-teman ini hebat, bisa memasukkan, menyadarkan teman-teman yang ada di luar. Kalau sudah ikut taklim kayak gini mau enak, udah duduk manis, sudah rajin masjid mau enak, udah enak ajaknya, tinggal ngarahin. Tapi yang di luar nggak tahu masjid itu bentuknya kayak apa, bisa teman-teman aja. Maka ikhwafillah adzani Allah wa iyyakum, ayo kuatkan hati, kuatkan hati bahwa orang yang paling beruntung di tahun ini
adalah orang yang ketika dipertemukan bulan suci Ramadan 10 hari lagi ya, insyaallah ya. 10 hari lagi, orang yang paling beruntung di tahun ini adalah orang yang ketika dipertemukan bulan suci Ramadan, kemudian dia bersukacita, senang, gembira, mengisi Ramadan di tahun ini dengan banyak ibadah sehingga di akhir dia akan mendapatkan ampunan. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling beruntung. Tapi ada juga orang yang rugi di tahun ini. Orang yang rugi di tahun ini, ketika Allah pertemukan bulan suci Ramadan, akan menganggap biasa-biasa saja bulan suci Ramadan. Ibarat kalau nyanyi Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Kaget. Kaget. Orang yang beruntung ini Ramadan tiba, senang. Tapi yang ruginya dirinya tiba-tiba Ramadan. Kaget. Tidak ada persiapan. Kaget. Kalau ada orang yang seperti itu, orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika dipertemukan bulan suci Ramadan atau menganggapnya biasa-biasa saja, sehingga tidak mau mengisinya dengan banyak beribadah, lantas di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Itu adalah orang yang paling rugi. Rupanya ada orang yang paling celaka. Siapa? Nanti kita lihat. Orang yang paling celaka di tahun ini adalah orang yang ketika Allah berikan kesempatan bertemu bulan suci Ramadan, lantas menganggap bulan suci Ramadan biasa-biasa saja sehingga tidak mau mengisinya dengan banyak ibadah. Di pagi harinya, di siang harinya dia berpuasa, di malam harinya dia qiyamul lail. Di akhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah, lantas takdirnya pada Allah. Tahun ini adalah tahun akhir untuk dia menghadap Allah selama-lamanya tanpa mendapatkan ampunan Allah. Karena orang yang apabila dipertemukan bulan suci Ramadan di tahun ini, lantas dia mendapatkan ampunan, insya Allah di bulan-bulan berikutnya Allah bimbing sehingga Allah ampuni dari setiap dosa kecil. Tapi manakala di tahun ini Allah menemukan bulan suci Ramadan, lantas di akhir dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah, manakala Ramadan tidak mendapatkan ampunan, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan ampunan di bulan ini. Inilah Ramadan, bulan yang penuh barokah. Pintu tobat dibuka seluas-luasnya. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya tanpa satupun yang tidak ada yang terbuka. Pintu neraka ditutup rapat-rapat tanpa satupun yang terbuka. Manakala kita di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan, khawatir takdirnya kita harus mati di tahun ini tanpa mendapatkan ampunan. Maka bersukacita, senang bahwa majelis-majelis yang seperti ini adalah majelisnya Rasulullah. Sallallahu alaihi Dalam wasallam. sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa khashiyat 'alaihim rahmah wa haqqat 'alaihim malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah." Barang siapa yang mau membuat majelis berkumpul-kumpul di rumah Allah, baik di sholat, di masjid, kemudian membacakan kitab suci Al-Quran dan mau mempelajarinya, kecuali Allah akan memberikan ketenangan hati. Allah akan memberikan ketenangan hati. Allah akan merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya, mengampuni dosanya. Malaikat akan memberikan naungan, dan Allah akan membicarakan kepada malaikat-malaikat di sisi aras bahwasanya Allah cinta terhadap orang yang berada di majelis ilmu tersebut, majelis zikir tersebut. Rupanya ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau ada orang yang enggak ikut, adanya di pojok, enggak ikut bermajelis, apakah dia mendapatkan rahmat? Iya, dia termasuk mendapatkan rahmat. Maka ingat bahwasanya ada dua malaikat yang Allah tugaskan mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ini.
di mana malaikat ini ketika menjumpai majelis zikir atau majelis ilmu, dia akan mengundang sinyal-sinyal untuk pemberitahuan malaikat-malaikat lain untuk memberikan naungan. Andaikan Allah buka hijab untuk melihat malaikat, sungguhlah masjid ini tidak akan lagi terlihat kecuali dengan sayap-sayap malaikat dengan tumpah. Allah. Bahwa ketika kita duduk dengan kifaratul majelis, maka bubarlah ini malaikat untuk mencari majelis-majelis zikir yang maka indah ketika agama ini dipahami dengan iman. Nggak akan capek ya. Mungkin mandang teman-teman itu luar apa tinggalin anak muslim. Nggak dinafkahi. Ini yang kadang kita klarifikasi. Apalah teman-teman? Hei, sebentar. Kenapa ditahdir teman-teman yang masuk ke usaha dakwah? Aku nggak ada kerjaan. Kenapa kamu nggak tahdir orang yang dinas luar kota yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, TKW, TKI yang ada di sana yang bertahun-tahun, Bang Toib tiga tahun nggak pulang-pulang. Kamu nggak tahdir ya? Maka biasa. Yang namanya kebaikan itu harus ada yang nggak suka. Pastikan di situ ada setannya. Ya, pastikan di situ ada setan. Justru kalau dakwahnya lempeng lurus, ini Nabi mana nih lempeng lurus nih? Jadi ngikutin dakwah Nabi Muhammad gak gini ya? Justru kalau pulang ngajak orang sholat, tahu-tahu dapat pukulan, alhamdulillah ya Allah, ini ada bekas Rasulullah dulu sampai ditimpuk batu, alhamdulillah bekas tangan nempel di muka. Paling nggak ini nanti ya Allah, Rasul ini dulu pernah nih ada tangan yang nempel di muka. Saksi. Tapi jangan juga nanti ngajak dakwahnya, Bapak tempelin dong. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi memang indah. Justru datang, wah. Boleh saya punya aktivitas dakwah rukiah. Nah ada cerita lucu kemarin saya disuruh merukiah di mata rukiah. Allah. Wah, ini kalau diramein ini tambah kemana nih pelanggannya? Kenapa mau dirukiah? Sepi pelanggan. Allah. Bisa nggak rukiah di mata rukiah? Allah. Sampai sana terima enggak terima terima dapurnya nih gitu ya. Akhirnya kita masuk ke tempat kita dakwah di sana sampai untuk biduan sampai balik tutup auratnya karena kita pakai peci. Siapa yang mampu mendatangi itu semua? PSK tidak mau melihat teman-teman yang pakaian yang seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman dianggap suci bagi mereka. Makanya maaf kalau ketemu saya di luar saya nggak bilang. Saya buka semua saya agak nyentrik, saya gaul, rambut kuncit, pirang. Untuk siapa? Untuk menjaring teman-teman yang kadung nyasar jauh. Ayo sini sudah masuk pondok titipin ke jamaah. Banyak yang saya titipin kalau walaupun saya belum pernah sana, ayo ikutin jamaah kami, ikutin sana, ikut program kita. Makanya jangan capek ya. Hidup ini apa sih? Apa yang dicari? Kaya belum tentu kaya, mati sudah. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil usaha ini, mau dia kerja apapun, jadikan tempat kerja kita usaha dakwah. Ya, usaha dakwah, di kantor dakwah, di rumah dakwah. Saya lihat teman-teman programnya bagus. 3 hari untuk sebulan, 40 hari untuk setahun, seumur hidup 4 bulan sampai 6 bulan. Luar biasa. Karena memang sahabat ada yang seperti itu. Sahabat ada yang seperti itu. Maka saya sering bilang bahwasanya sahabat Rasulullah itu beda-beda. Ada yang Abu Bakar, ada yang Umar, ada yang Utsman, ada yang Ali. Ada sahabat-sahabat yang lain. Ibarat Abu Bakar itu seperti golok, Umar itu
seperti kampak, Utsman itu seperti pisau, Ali itu seperti silet. Semua benda tajam, tapi jangan merasa paling tajam. Semua ada porsinya masing-masing. Teman-teman ini saya lihat karakter dakwahnya Abu Bakar. Lembut, santun, pantang menyerah. Hebat. Tapi ada dakwah Umar, ada dakwah Utsman, ada dakwah Ali. Ini perumpamaan mata pisau yang tajam, tapi jangan merasa paling tajam. Kalau yang dilihat kayu nangka, apakah silet yang harus keluar? Nah, saya silet. Saya yang paling tajam. Apa buktinya? Allah atas begini aja. Yang dipotong kayu nangka, kira-kira robohnya apa? Kalau disilet ini, apa kata umat ini dakwah saya? Biar nampak yang maju, beres di pohon nangka. Ada bawang, jangan golok yang keluar, keberatan. Biarkan pisau yang keluar. Ada kumis, apa kata apa? Semua di tangan saya beres. Jangankan kayu nangka, kumis pun bibir-bibirnya selesai. Biarkan silet yang keluar. Makanya teman-teman jamaah tabligh bersatu dengan NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis. Sekalipun kita tidak bisa disatukan, setidaknya disandingkan. Ayo kita ambil jalan dakwah masing-masing. Yang bisa keluar, jangan ditakdir. Jangan dijelek-jelekin. Kalau kita tidak mampu, doakan. Doakan. Yang bisa keluar, jangan merasa paling sunnah. Ya. Tinggal 4 menit. Merasa baik boleh, merasa paling baik jangan. Karena merasa paling itu amalannya syaitan. Kasih bapak nanti labas nanti. Makanya misalnya teman-teman ini luar biasa. Teman-teman ini adalah sosok Abu Bakar, sosoknya. Insyaallah. Ambil dakwahnya Abu Bakar. Saya kan angon waktu. Orang yang paling dekat dengan Kalau Rasulullah. diterima. Maka orang yang paling menyerupai fisiknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang yang paling pertama masuk Islam. Biarkan ini dakwah Abu Bakar, lanjutkan ya. Dengan Salafi dakwahnya Umar. NU masuk di mana? Masuk di Abu Bakar. Yang butuh yang kurang ini sekarang dakwahnya Utsman ya. Dakwahnya Utsman. Kita ini lagi cari Utsman akhir zaman. Apa dakwahnya Utsman? Utsman itu kaya tapi dai. Mahmud ya, Mahmud. Kaya jadi dai. Mahmud. Ada nggak di sini yang punya pajero itu? Insyaallah. Insyaallah. Oh, Karena dakwah enggak ketika kelihatan banyak. Abu Bakar bersatu dengan Umar, Utsman, Ali, maka dakwah ini Islamnya akan berjalan. Kena terus lagi. Islam ini akan kuat. Manakala Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bersatu menjadi satu urusan dakwah ilallah, dakwah yang mengikuti Rasulullah, maka Islam ini akan bagus. Tapi kalau Abu Bakarnya masih sendiri, Umarnya masih sendiri, Utsmannya masih sendiri, Alinya masih sendiri, maka dakwah Islam akan biasa-biasa. Insya Allah yang bisa ikut 2-3 hari insya Allah keluar. Insyaallah. Insya Allah yang bisa 40 hari keluar. Maka izin Pak Jabari, siapa yang nggak mau, yang nggak mampu keluar, tolong lapor ke saya. Insya Allah ada titipan surat dari teman-teman untuk saya. Ya, Insyaallah. saya pegang banyak di rumah yang memang peruntukannya untuk salah satunya dakwah. Teman-teman di luar ditipin infak zakat sedekah. Salah satu peruntukan sedekah itu adalah musafir fisabilillah. Maka teman-teman boleh mendapatkan itu semua. Izin Pak Jawari. Insyaallah. Walaupun doain mudah-mudahan bisa. Insyaallah Ustaz itu ikut.
Mungkin itu saja. Besok ambil bagian 3 hari. Insya Allah. Biar ngajar kunci. Insya Allah. Bisa ngajar nggak? Ya. Insya Allah. Semua. Insya Allah doakan akhirnya masih bisa berjuang di dalam Allah. Maka sedikit dakwahnya agak sedikit berbeda. Saya mengambil bagian dakwah ruqyah, mendakwahi di kalangan jin dan manusia. Teman-teman manusia biarkan saya jadi golongan jin saja. Oke,